Dulu Bu, ada sahabat itu ketika ketika perang itu jaga. Kemudian dia itu dipanah Bu, sampai 70 panah mengenai badannya. Kemudian setelah selesai sholat ditanya sama kawannya, kenapa kamu tidak lari ketika engkau dipanah? Apa jawaban dia? Aku tidak mau hanya gara-gara panah, aku harus meninggalkan Tuhanku. Coba, kita sedang berduaan dengan orang yang paling kita cintai, mohon maaf. Itu kan lali segala-galanya, toh Bu. Kayak ibu kalau sudah main TikTok, lali sakabehane, masak lali, bojo lali, anak lali. Kenapa? Saking asiknya. Lah ini kok sama Allah kita itu ndak asik. Itu yang membuat kita itu, mohon maaf, nek traweh yo durdeham deh. Nggih. Ustaz, tapi kaki kula niku pun lara lho, Ustaz. Kaki saya ini udah asam urat, Bu. Kalau traweh kakinya asam urat, bawa kursi. Walaupun saya kalau ngisi imam-imam, Bu, saya sarankan kalau sholat traweh tolong nggak usah panjang-panjang. Saya kalau ngasih pelatihan sama imam-imam memang begitu. Karena ya menyesuaikan makmum, karena makmum di belakang itu ya ono sing tuwa, ono sing asam urat, kadang sing setengah stroke nggih. Enten sing punya masalah pengen cepet selesai. Makanya imam harus tahu kondisi makmum. Pasti makmum itu seneng kalau cepet. Tapi saya kalau ngomong sama makmum, mohon maaf, tolong nikmati. Semakin panjang kita, semakin lama kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama, semakin menyenangkan. Ini yang membuat Rasulullah ketika sholat malam itu sampai gak ngerti waktu, Bu. Sampai diingatkan, sampai Rasulullah itu sholat sampai menjelang subuh. Sampai diingatkan sama Bilal bin Rabah, ya Rasul sudah subuh, Rasul. Sudah dekat subuh, sahur. Jadi Nabi itu sampai menjelang subuh, Bu. Saking asiknya sholat malam. Kita kalau jam 8 mulai, tengah 9 mulai, ya rampung. Bener apa enggak? Jam 8 mulai, itu setengah 9 kita sudah selesai. Makanya saya, kalau umroh Ramadan itu, Bu, saya mencoba untuk mengamati orang-orang itu kalau umroh Ramadan itu. Nggak ada yang ngeluh sama sekali, Bu. Karena tahu kalau Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu kalau sholat mesti 1 juz. Jadi semua yang ikut sholat itu nggak ada yang ngeluh. Paling cuman menyesuaikan. Kalau capek pakai kursi, kalau capek sambil duduk, gitu aja. Saya kalau udah kecapean duduk, Bu. Ya. Tapi saya salut sama imam-imam Masjid Haram itu. Kok yuk kuat? Ibu kalau pengen tahu, Bu, kalau malam 29 itu biasanya hataman Quran di Masjidil Haram itu. Itu kunutnya 1 jam, Bu. Kunutnya tok. Jadi berdiri gini, Bu. Jadi Masya Allah. Ya, maka saya sama kawan-kawan tuh biasanya kalau sholat taraweh itu, kalau imamnya kalau sudah dapat berapa rakaat itu kan capeknya datang, Bu. Nah, kalau imam mulai Allahu Akbar itu ya rakaat pertama, itu kan bacanya panjang banget, Bu. Layeh-layeh dulu, Bu. Nah, nanti udah mau rukuk baru berdiri. Ya karena memang Masya Allah, Bu. Saya membayangkan seberapa kuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Ibu, Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya Ibu, kalau Ibu bisa merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah, maka Ibu akan nikmat sholat itu. Maka saya sarankan Ibu kalau berat duduk, Bu. Nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak masalah, Ibu. Sholat sunnah nggak masalah. Aman. Jadi Ibu nggak usah maksakan, apalagi malah gresulo. Sopo to imam iki? Towo man. Orang ngerasane wong tuwek gitu ya, Bu ya. Ibu saja yang menyesuaikan imam.
Kalau memang imamnya panjang, ibu ambil aja kursi atau bawa kursi dari rumah. Ibu sambil duduk saja, Bu. Ya. Iya. Ibu sambil duduk, ibu akan lebih rileks sambil menikmati begitu. Atau ibu kalau pengen menikmati panjangnya sholat, ibu sholat di rumah. Ibu kalau pengen menikmati dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, ibu bisa sholat di rumah. Misal ibu Ba'da Isya itu langsung tarawih, Bu. Caranya gimana Pak Ustadz? Sambil baca Quran. Apa Bu? Sambil baca Quran. Karena baca Quran di waktu sholat, pahalanya lebih berlipat dibandingkan baca Quran di luar sholat. Maka tadi saran saya kepada ibu-ibu, mari di bulan Ramadan ini kita hidupkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Saya tanya sama ibu-ibu, bulan Ramadan mulia kenapa Ibu? Karena turunnya Al-Quran. Kota Makkah dan Madinah mulia karena apa? Kota Makkah dan Madinah mulia, disebut kota paling mulia kenapa? Karena kota di mana turunnya Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah turun di Mekah, ayat Madaniyah turun di Madinah. Maka kota paling mulia itu kota turunnya Al-Quran, namanya Makkah dan Madinah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, malam paling mulia apa? Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam paling mulia? Karena malam turunnya malaikat paling mulia siapa? Malaikat paling mulia siapa Ibu? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu Nabi paling mulia siapa? Kenapa? Karena Nabi yang turun kepadanya Al-Quran. Umat paling mulia siapa? Umatnya Nabi. Kenapa? Karena kitabnya Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu-ibu, rumah siapa yang paling mulia? Ya, rumah Allah. Rumah siapa yang paling mulia? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sanggup Bu, bulan Ramadan kita hidupkan Al-Quran? Nikmati Bu, betapa indahnya ngobrol sama orang yang paling dicintai. Dan Al-Quran itu adalah kitab di mana Allah ngobrol sama kita. Makanya ibu-ibu kalau dengar kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa ini Bu? Yang manggil siapa? Ibu termasuk dipanggil apa enggak? Coba rasanya gimana dipanggil sama Allah? Senang apa enggak? Lebih senang mana sama dipanggil Pak Prabowo? Lebih senang mana? Bener? Ibu senang dipanggil Allah? Menjalankan puasa senang berarti? Dipanggil Allah beneran senang enggak? Nah, sudah waktunya. Makanya Bu, orang kalau senang dipanggil Allah, nanti dia nggak pernah takut kematian. Kenapa?
Allah ketika memanggilnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Maka ibu-ibu kalau udah rajin ngaji, nggak takut mati. Nanti kapan-kapan saya undang gantian. Saya ada pesantren lansia khusus. Bahasnya cuman bahas tentang masa tua dan kematian sampai masuk ke dalam surga. Indah banget, Bu. Lo Allah panggil lo. Wong jenengan panggil Pak Prabowo aja mantunya dibatalkan kok. Karena dipanggil Pak Prabowo, sewenangnya bukan main. Wah, aku diceluk presiden. Nah ini